Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene, pada hari ini kita mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang barusan kita dengarkan bersama menggambarkan momen ketika Yesus berbicara dengan Petrus setelah kebangkitannya. Ini adalah momen intim di antara guru dan muridnya yang penuh dengan makna mendalam. Di sini kita dapat menarik beberapa pesan bagi kehidupan kita. Yang pertama, panggilan personal, panggilan pribadi. Yesus memanggil setiap orang untuk mengikutinya dengan cara yang unik. Demikian pula Dia memiliki rencana yang khusus untuk masing-masing dari kita. Ketika Petrus bertanya tentang nasib Yohanes, Yesus menegaskan bahwa setiap panggilan adalah unik dan tidak boleh dibandingkan satu sama lain. Renungkanlah tentang panggilan pribadi kita dalam kehidupan kita, dan tanyakanlah pada diri kita sendiri bagaimana kita merespon panggilan Tuhan secara pribadi. Kedua, kesetiaan dan pengorbanan. Yesus menegaskan bahwa setiap panggilan membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Petrus akan mengalami pengorbanan besar dalam hidupnya yang juga menjadi suatu poin penting dalam panggilan kita. Renungkanlah tentang apa yang Tuhan mungkin meminta dari kita sebagai bentuk kesetiaan dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Ketiga, kesetiaan yang tanpa syarat. Petrus sebagaimana dikisahkan di sini meminta untuk mengetahui nasib Yohanes. Namun Yesus menegaskan bahwa kesetiaan sejati adalah ketika kita memfokuskan diri sepenuhnya pada panggilan pribadi kita tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Renungkanlah tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan kesetiaan yang tanpa syarat terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, kekuatan dalam komunitas. Meskipun panggilan kita mungkin berbeda-beda, kita masih merupakan bagian dari komunitas iman yang lebih besar. Petrus dan Yohanes adalah bagian dari komunitas yang sama, meskipun memiliki panggilan yang berbeda.
Demikian pula kita juga diminta untuk mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman kita. Renungkanlah tentang peran kita dalam membangun dan memperkuat komunitas iman kita. Saudara-saudariku, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan pribadi kita dari Tuhan, kesetiaan yang diperlukan, serta pentingnya komunitas iman dalam perjalanan rohani kita. Semoga kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan memperkuat komunitas iman kita melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap pesan yang terkandung dalam Injil yang barusan kita dengarkan bersama. Tuhan memberkatimu.